Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang dana cicil ya, soal update-nya itu kayak gimana sih. Dan nanti saya akan kasih tahu juga atau tipsnya bagaimana cara mencairkan dana cicil di aplikasi Dana supaya teman-teman tidak kebingungan gitu ya. Ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jadi saya mau kasih tahu bahwa channel ini akan bagi-bagi saldo Dana untuk penonton yang aktif di channel ini. Dengan syarat ketentuannya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Kalian harus sudah subscribe channel ini dan menonton sampai selesai agar komentar tidak terdeteksi spam dan tidak hilang. Lalu teman-teman harus like, komentar sesuai isi video, kemudian share videonya. Pastikan teman-teman juga berkomentar di video terbaru karena nanti saya akan pilih videonya secara acak untuk mengambil komentar dari kalian semua. Jadi bukan hanya di video ini saja. Maka dari itu teman-teman harus benar-benar aktif mengikuti channel ini. Dan yang keempat, teman-teman harus ganti nama akun YouTube-nya sesuai dengan username Instagram agar mudah dihubungi saat menang. Misalkan @siapa gitu ya. Lalu yang kelima, tidak boleh banyak akun karena akan dicek secara ketat. Jika ketahuan curang, maka akan diganti pemenang lain. Nah, total saldo Dana yang akan saya bagikan adalah senilai Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Masing-masing nanti akan mendapatkan Rp100.000. Jadi buat kalian yang mau ikutan, silahkan ikuti syarat dan ketentuan tadi. Pemenang akan diundi secara live pada tanggal 27 Maret 2025 untuk sesi kali ini. Untuk jamnya rahasia, jadi pastikan kalian aktifkan loncengnya agar dapat notifikasinya ketika live. Oke, semoga beruntung ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Pertama kita masuk ke menu semuanya atau lihat semua itu. Lalu kita cari aja dana cicil. Nah, itu muncul ya. Dana cicil kita klik. Nah, di sini update-nya teman-teman ya. Apakah teman-teman sadar update-nya di mana? Update-nya adalah terletak di tulisan limit tersedia. Sebelumnya untuk dana cicil ini nggak ngasih tahu berapa limit yang bisa kita habiskan. Maksimalnya berapa itu nggak dikasih tahu. Jadi usernya itu bingung mau menggunakan dana cicil ini cukupnya berapa ini ya. Bisa digunakan maksimal berapa nggak tahu, nggak ada yang tahu karena nggak dikasih tahu. Nah, sekarang sudah dikasih tahu bahwa limitnya segini terpampang di menu dana cicil. Kebetulan punya saya ini ternyata limitnya hanya Rp100.000. Jadi ya saya bisa gunakan untuk segala macam transaksi, termasuk untuk transaksi barcode kris itu juga bisa menggunakan dana cicil ini teman-teman. Misalkan kalian belanja di sebuah toko kelontong atau minimarket, lupa nggak bawa uang atau saldonya m-banking, e-wallet itu kosong semua. Nah, hanya tersisa saldo dana cicil ini Rp100.000. Belanjanya habis Rp50.000 lah misalkan. Kan ini masih berguna gitu ya. Nah, teman-teman bisa scan barcode kris pakai saldo dana cicil ini gitu. Nah, terus lanjut ke pembahasan selanjutnya, gimana tipsnya untuk mencairkan limit dana cicil ini supaya jadi saldo Dana. Ya, sebenarnya dari sini udah kelihatan teman-teman ya. Karena ini bisa untuk transaksi barcode kris, jadi teman-teman tinggal bikin aja barcode kris sendiri supaya nanti saldonya masuk ke akun kris kalian, lalu teman-teman cairkan sendiri gitu. Nah, kalau kalian nggak punya toko, nggak bisa bikin barcode kris, saya bisa bantu. Linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi untuk menghubungi admin. Silahkan teman-teman hubungi saja. Kebetulan saya kan udah punya barcode kris ya teman-teman. Kalian nanti bisa dibantu dengan catatan ya ada potongan untuk kopi atau rokok gitulah teman-teman ya. Nah, misalkan limitnya teman-teman dana cicilnya besar, itu bisa dicairkan saldo Dana. Misalkan limitnya Rp1.500.000 atau berapa kayak terserah ya. Jadi nggak ada niatan tipu-tipu, yang jelas keuntungannya ya hanya dari potongan atau uang kopi atau uang rokok itu tadi teman-teman ya. Silakan kalau mau dibantu, kalau enggak ya terserah bikin sendiri sebenarnya bisa. Saya hanya mau bantu yang nggak ada barcode saja. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bahas soal dana cicil dari aplikasi Dana IT ini. Untuk yang lain masih belum ada update yang cukup signifikan. Cuma itu aja teman-teman. Nggak banyak yang bisa saya bahas. Jadi segini aja di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.